kamu beda dari cowok yang lain. Baru kali ini loh, ada cowok masih muda yang berani deketin aku. Rata-rata yang ngedeketin aku itu om-om beristri yang gak jelas. Kamu bahkan berani macarin aku. Karena aku nggak lihat umur, aku lihat rasa. Kamu orang yang baik, jadi aku tertarik. Lagian kamu juga menarik, mandiri dan pekerja keras. Aku suka perempuan kayak kamu. Hahaha, bukannya karena uang aku ya? Aku pikir kamu deketin aku cuma karena uang aja. Tante Riri kemana sih? Kok jam segini belum jemput? Tumben banget. Biasanya dia nggak pernah telat tuh. Atau jangan-jangan dia sama cowok lain. Kok nggak diangkat sih? Sebenarnya Tante Riri kemana? Kok malah nggak diangkat? Maaf ya Raka, tadi di jalan macet jadi agak lama. Aku udah nunggu lama loh Tan. Terus kenapa aku telepon nggak diangkat? Maaf ya, HP-nya saya matiin. Kamu jangan ngambek dong. Nanti kita belanja ke mall ya. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Beneran Tante, aku boleh beli apapun. Asik, makasih ya Tante. Tante Riri tuh tahu aja gimana cara bikin aku seneng lagi. Apapun bakal Tante lakuin buat kamu Raka. Ya udah, gimana? Sebelum pulang kita jalan-jalan dulu yuk ke mall. Kamu mau kan? Ya mau banget lah Tan. Siapa sih yang gak mau? Ya udah kita berangkat sekarang aja yuk. Oh, lucu banget sih kamu. Kalau lagi ngambek terus jadi seneng kayak gini. Semangat banget ya mau ke mallnya. Saya jadi seneng lihat kamu bersemangat gini. Ya harus seneng lah Tan. Kan dibayarin sama Tante. Hehehe. Hahaha, ya ampun, pacar kecil aku ini seneng banget ya. Ya udah, ayo kita masuk. Itu siapa? Si Raka pacaran sama tante-tante Tobrut. Wah 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 wah. Udah gak bener. Masa si Raka yang masih sekolah pacaran sama tante-tante sih? Hayo, lagi ngapain? Ayam. Ya ampun Mbak Koko, saya kaget banget loh Mbak. Jangan suka ngagetin orang kayak gitu. Nanti kalau saya serangan jantung gimana? Hehehe, maaf ya Bu Hana. Lagian dari tadi saya lihat Bu Hana tuh serius banget. Lagi ngapain sih Bu? Dari tadi liatin mobil mulu. Ada apa sama mobil yang tadi? Saya tadi lihat si Raka sama tante-tante Tobrut, tau nggak Mbak? Saya sih yakin kalau itu pacarnya Mbak. Tapi apa buktinya Bu? Kalau nggak ada buktinya nanti malah jadi fitnah loh Bu. Mungkin aja kan itu saudaranya. Jangan sembarangan Bu. Saya nggak sembarangan Mbak Koko, saya serius. Soalnya saya dengar dari tetangga kalau si Raka itu emang sering jalan-jalan sama tante-tante Tobrut. Bahkan nih ya, ada yang lihat mereka itu pelukan malam-malam. Ih, zaman sekarang ngeri-ngeri ya. Kalau emang itu benar, wah bisa-bisa Bu Habibah marah besar tuh. Dia kan paling gak suka kalau anaknya pacaran. Apalagi kalau pacarannya sama tante-tante Tobrut gitu. Nah, saya juga mikirnya kayak gitu. Gak bisa saya ngebayangin kalau Bu Habibah tahu. Waduh, bisa ngamuk tuh. Ih, kebiasaan banget sih suka di Andy mode. Kalau kayak gini kan jadi nggak bisa nelpon. Lo kenapa Rak? Dari tadi kok ngomel-ngomel terus? Lagi berantem sama ade lo? Bukan, tapi sama pacar gua. Dia itu kebiasaan banget suka nggak aktif. Bahkan kadang suka di Andy mode. Gue jadi susah ngehubungin dia. Masa harus nunggu 10 kali ditelepon baru dia angkat sih? Lo kok udah punya pacar tapi nggak pernah bilang sama gue sih? Ah curang lo, nggak pernah mau cerita soal cewek. Anak kelas mana tuh? Bukan anak sekolah ini. Nanti juga lo tahu kalau dia udah nyampe. Ah lu mah gitu, nggak seru mainnya. Tuh dia datang, tapi lu jangan kaget ya. Hai Raka, ayo kita pulang. Tapi kita ke restoran dulu ya. Tante lapar nih, belum makan. Kamu mau kan? Ya maulah Tante, aku juga belum makan kok. Nanti kita ke restoran steak ya Tan. Aku udah lama mau makan di sana. Iya boleh. Ya udah, ayo kita pergi. Don, gue duluan ya. Sumpah gue gak expect kalau pacarnya si Raka itu tante-tante. Dia jadi sugar baby nih. Waduh tuh anak bener-bener ya. Hey Don, belum pulang. Raka mana?
Mel, kamu harus tahu soal ini. Tadi aku lihat Raka pergi sama pacarnya. Dan kamu tahu yang paling bikin aku kaget? Pacarnya Raka itu siapa? Tante-tante Mel. Raka pacaran sama tante-tante Tobrut. Wah, ini sih fix kamu harus uncrush dia. Raka udah bukan cowok yang kamu suka dulu. Dia udah banyak berubah. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana mungkin Raka punya pacar? Apalagi pacarnya itu tante-tante. Kemarin aku tanya, dia bilang masih sendiri kok. Dibilangin gak percaya. Raka ngomong kayak gitu karena dia tahu kalau kamu itu suka sama dia. Dia itu gak mau bikin kamu jadi sakit hati. Makanya dia bilang masih sendiri. Aku tahu Mel, kamu pasti sakit hati banget kan sama Raka karena dia udah punya pacar. Tapi kamu jangan khawatir. Sebelum janur kuning melengkung, gak ada yang gak mungkin kalau kamu bisa rebut dia. Gak usah rangkul-rangkul. Lagian aku gak peduli ya mau Raka punya pacar ataupun enggak. Bukan urusan aku juga. Kamu denger ya, aku itu gak suka sama dia. Gak usah sok tahu jadi orang. Jadi dia mau pacaran sama siapapun itu hak dia. Gak usah bohong, aku tahu kok. Gak usah sok tahu. Hahaha, pasti nangis tuh bocah. Gak usah nangis Cil, cowok yang lebih ganteng masih banyak. Kamu beda dari cowok yang lain. Baru kali ini loh ada cowok masih muda yang berani deketin aku. Rata-rata yang ngedeketin aku itu om-om beristri yang gak jelas. Kamu bahkan berani macarin aku. Karena aku nggak lihat umur, aku lihat rasa. Kamu orang yang baik, jadi aku tertarik. Lagian kamu juga menarik, mandiri dan pekerja keras. Aku suka perempuan kayak kamu. Hahaha, bukannya karena uang aku ya? Aku pikir kamu deketin aku cuma karena uang aja. Ya itu juga salah satunya. Tante selalu bikin aku penasaran. Kamu lihat kan dua orang itu? Sumpah aku geli banget liatnya. Gak usah beli, yang kayak gitu mah banyak kali kita sering lihat kan yang kayak gitu. Iya sih, tapi ini yang cowoknya masih SMA, sedangkan yang ceweknya udah tante-tante. Apa mereka nggak malu ya? Kayaknya sih enggak. Tuh buktinya mereka pede-pede aja tuh. Kalau berani itu jangan ngomong di belakang, sini ngomong di depan saya. Udah Tan, jangan diladenin. Mereka itu cuma iri sama kita. Kayaknya mereka itu jomblo deh, alias gak punya pacar. Makanya hobinya ngomongin orang. Kita pergi aja Yurak, kita pergi ke kafe yang lebih mewah dari ini. Kafe ini udah nggak sehat, banyak aura negatifnya. Aku ikut tante aja. Kalau tante nggak nyaman di sini, oke kita pergi. Review bed buat kafe ini. Aduh, gimana ini? Kalau kita dipecat, gimana? Ya tinggal cari kerjaan yang lain lah, nggak usah takut. Aku sih nggak heran kalau pegawai yang tadi ngomongin kita itu langsung dipecat. Mulut mereka itu nggak bisa dijaga banget ya. Tapi tante kok bisa sih bikin mereka dipecat? Ya bisa lah, kafe itu kan punya temen tante. Ya tinggal bilang aja kalau ada pelayan dia yang nggak sopan dan tukang gibah. Jadi ya mereka langsung dipecat deh. Hebat banget ya tante. Ya iyalah, siapa sih yang berani sama tante? Nggak akan ada yang berani. Roko, makan dulu no. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu. Nanti Bu, lagi belajar. Kamu makan dulu sana, jangan sampai sakit. Tante nggak mau loh kalau kamu sakit. Iya tante, aku makan kok. Tapi kan aku masih mau teleponan sama tante. Bisa nanti kok, yang penting kamu makan dulu aja ya. Nanti kalau udah makan, kita teleponan lagi kok. Roko, ibu udah panggil kamu dari tadi loh. Kok gak dijawab sih? Mana yang katanya lagi belajar? Aku lagi diskusi sama temenku Bu. Lagian gak usah disuruh juga, nanti aku pasti makan kok. Tapi buktinya kamu gak akan makan kalau gak disuruh. Oh iya, kamu jawab jujur ya. Ibu dapat info dari tetangga, katanya ada yang lihat kamu lagi jalan sama tante-tante. Gak usah percaya Bu sama gosip yang gak jelas. Raka kemana sih akhir-akhir ini? Kok gak pernah nongol ya? Mana aku tahu. Tapi tadi pagi aku ketemu sama dia di depan sekolah. Dia ada kok pakai seragam lengkap malah. Tapi nggak tahu juga kenapa sekarang dia nggak ada. Kenapa kamu kangen ya sama Raka, Mel? Dih, siapa juga yang kangen? Aku sama sekali nggak kangen ya sama dia. Aku itu cuma tanya aja. Kasihan aja sama ibunya sampai dipanggil guru BK. Ini baru pertama kalinya si Raka itu jadi nakal. Udah Mel, gak usah didengerin omongan si Doni. Itu tuh dia cuma iri aja karena kamu suka ngomongin Raka. Dia siapa juga yang iri coba? Tapi temenku ada yang bilang kalau dia sering lihat Raka di mall sama tante-tante. Ngapain dia sama tante-tante? Ya nggak tahu juga sih. Aku juga udah nggak terlalu deket lagi sama Raka semenjak dia jarang masuk.
Jadi penasaran yang bikin Raka jarang masuk tuh apa? Raka itu bukan orang yang gak terlalu pintar, tapi dia rajin. Masa tiba-tiba dia jadi jarang masuk gini sih? Ya apapun itu, yang pasti Raka sudah terpengaruh sama pergaulan yang gak baik. Cuma nanti aku tanya deh sama dia, siapa tahu aja dia mau jujur alasannya. Kayaknya emang bener deh kalau Raka kayak gini semenjak dia pacaran sama tante-tante itu. Jangan terlalu dipikirin, Mel. Setiap orang itu punya masa nakalnya. Apalagi ini laki-laki. Raka juga kayak gitu. Aku kena SP. Ibu juga udah dipanggil BK. Kok aku nggak nyadar ya kalau aku jadi sering bolos semenjak pacaran sama Tante Riri. Tapi kan keuntungannya banyak. Urusan dimarahin sama ibu nanti bisa diatur. Jam tangan baru buat kamu. Tapi kamu janji ya nggak deket-deket sama cewek SMA lagi. Apapun buat kamu, Tante. Tapi kalau aku boleh tanya, kenapa Tante nggak suka kalau aku deket sama teman sekolah aku? Seharusnya tanpa aku tanya, kamu tahu kan aku itu cemburu, Raka. Kamu terlalu deket sama teman sekolah kamu. Apalagi yang namanya Amel. Kalian tuh terlalu deket kalau cuma dibilang teman. Jadi Tante itu cemburu. Aku sama dia kan cuma temen aja, Tan. Nggak ada hubungan apapun. Kalau aku nggak boleh temenan sama dia, nanti aku nggak punya temen dong. Kamu itu milik aku, Raka. Aku nggak akan suka kalau kamu sama orang lain. Biarin aja di sekolah kamu nggak punya teman. Kamu kan punya tante. Kenapa aku ngerasa nggak nyaman ya? Kamu jangan macem-macem sama saya ya, Raka. Iya, Tante. Tuh kan Pak, bener yang saya bilang. Raka itu pacaran sama tante-tante. Bu Habibah harus tahu Pak. Kamu benar, Bu. Bu Habibah harus tahu soal ini. Pantas aja si Raka jarang sekolah. Ternyata dia udah jadi anak yang nakal. Barang-barang yang baru aja aku dapat dari Tante Riri dalam 1 minggu ini. Tapi kenapa ya aku merasa semakin gak nyaman? Tante Riri terus ngelarang aku dan ngebatasin aku sama orang-orang terdekat. Sebulan ini ibu udah dipanggil 2 kali sama guru BK. Kenapa kamu jarang sekolah? Dari rumah kamu ke sekolah, tapi setelah sekolah kamu gak masuk. Mau kamu apa, Raka? Maaf, Bu, aku juga nggak tahu kenapa. Bisa-bisanya kamu ngomong gak tahu. Sekarang ibu tanya sama kamu, apa benar kamu pacaran sama tante-tante Tabrut? Kalau iya, emangnya kenapa, Bu? Raka, sadar kamu. Siapa yang ngajarin kamu kayak gini, ha? Tapi aku butuh Tante Riri, Bu. Aku butuh dia biar aku bisa beli apapun yang aku mau. Aku bisa dapat barang-barang mahal dikasih sama Tante Riri. Ibu nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Ibu akan bilang sama ayah kamu biar ayah kamu yang ngurus. Kenapa harus berurusan sama ayah sih? Aku nggak bisa kalau sama ayah. Aku nggak pernah berani kalau udah berurusan sama ayah. Jalan satu-satunya yang harus aku ambil adalah ngejauh dari Tante Riri. Itu udah yang terbaik untuk saat ini. Kalau situasi ini udah aman, aku bisa cari tante-tante yang lain. Loh, kemana barang-barang aku? Hilang. Kemana barang-barang aku? Perasaan tadi semuanya ada di sini. Aku yakin semuanya masih di sini, tapi kok nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba hilang sih? Ini bener-bener aneh. Kamu kenapa, Raka? Dari tadi aku lihat kamu diam terus. Lagi bosen ya? Nih, biar kamu gak cemberut terus. Kayaknya aku nggak bisa deh, Tan. Loh, kenapa? Tumben banget kamu nolak pemberian aku. Biasanya kamu selalu seneng nerimanya. Aku mau kita akhiri ini, Tan. Ngomong apa kamu? Jangan main-main ya sama saya. Aku nggak bercanda, Tan. Aku udah nggak bisa lagi sama Tante. Orang tua aku tahu soal hubungan ini. Aku juga ngerasa kalau adanya hubungan ini bikin aku jadi anak yang nakal. Hahaha, jadi kamu mikir kayak gitu. Asal kamu tahu ya, Raka, aku udah bilang sama kamu kalau kamu gak akan bisa pergi kemanapun. Kamu itu milik saya, Raka. Maaf, Tante, tapi aku bukan milik Tante lagi. Saya punya kehidupan saya sendiri. Saya tahu Tante bahagia sama saya, dan saya juga sama. Tapi saya rasa semuanya udah cukup, Tante. Kita bicarakan ini nanti di rumah saya ya. Aku mau sekarang aja, Tan. Aku nggak mau ke rumah Tante lagi. Mending kamu diem deh. Jangan bikin saya marah. Saya bisa lakukan apapun yang saya mau. Kamu jangan main-main ya sama saya. Ini yang aku takutkan. Aku sulit buat lepas dari dia. Pikirkan lagi baik-baik, Raka. Kamu bisa menyesal sama apa yang kamu lakukan ini. Aku muak sama Tante. Aku nggak boleh main sama teman-teman aku. Aku banyak bolos, bahkan sampai 2 kali dipanggil sama guru BK dalam 1 bulan. Kamu pikir saya peduli? Saya nggak peduli. Yang saya mau itu cuma kamu. Bukannya kamu seneng ya bisa dapat barang-barang dengan gratis? Saya udah ngasih banyak kamu kemudahan. Tapi kenapa kamu malah kayak gini? Karena saya udah nggak mau lagi kayak gini. Saya capek. Saya mau pulang. Mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu.
Ya silakan aja kalau kamu bisa keluar dari rumah ini. Kamu nggak akan bisa pergi dari rumah ini. Cih, kenapa aku nggak bisa? Jelas-jelas ada pintu. Aku bisa keluar dengan aman. Tante, buka pintunya. Aku mau pulang. Pergi kemana dia? Pokoknya gimana pun caranya aku harus keluar dari rumah ini. Apa-apaan ini? Siapa lo? Kenapa bayangan aku di cermin gak gerak? Ah! Pak Jamal, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sama rumah ini? Saya sering dengar loh ada orang yang teriak-teriak dari rumah ini. Sama saya juga, Bu. Kalau nggak salah ini rumahnya Mbak Riri. Itu loh pacarnya si Raka. Serius Pak? Kok saya baru tahu ya? Wah, kalau ini rumah barunya Riri, itu artinya dia sering kesini sama Raka. Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Tapi Bu, saya juga dengar dari tetangga sini pernah bilang kalau ada laki-laki yang masuk rumah ini dan itu bertepatan sama Raka yang hilang. Apa mungkin Raka ada di dalam rumah ini, Pak? Saya nggak yakin, Bu. Takutnya salah. Jangan mendekat ke sana, Pak, Bu. Itu sangat berbahaya. Hah? Emangnya kenapa? Rumah itu angker, soalnya sering banget ada orang yang teriak-teriak dari dalam. Tapi orang-orang percaya kalau di rumah itu nggak ada siapapun. Dari mana orang-orang tahu kalau di rumah itu nggak ada siapa-siapa? Bisa aja kan rumah ini ada sesuatu. Saya setuju sama Bu Hana. Justru kalau ada suara minta tolong, kita harus cari tahu. Bisa aja kan ada sesuatu di dalam. Bisa jadi sih. Tapi kalau ternyata nggak ada, gimana, Pak? Kita nggak akan tahu kalau belum mencoba. Bu Habibah, ibu ngapain ada di sini? Saya lagi cari Raka, Bu. Beberapa hari ini Raka nggak pulang dan saya dapat info kalau Raka hilang. Raka itu ketemu sama Riri, makanya saya cari tahu soal Riri. Akhirnya saya nemu rumah ini. Bu Habibah, kalau ibu pengen cari tahu soal anak ibu, saya siap bantu buat jelajah rumah ini, Bu. Kita cek dalam rumah ini ada apa. Saya sarankan buat bawa polisi setidaknya biar aman. Tolong bantu saya, Pak Jamal. Saya benar-benar gak tahu lagi harus cari anak saya kemana. Saya akan siap membantu, Bu. Nggak ada siapa-siapa, tapi itu apa? Apa maksud dari tulisan ini? Apa mungkin ini sebuah teror? Kami belum tahu, Pak. Kita nggak bisa menerka-nerka. Harus ada penyelidikan lebih lanjut. Pak Jamal, apa kita akan melanjutkan penyelidikan ini? Saya akan tanya dulu sama Bu Habibah. Sayang banget Bu Habibah kalau nggak bisa ikut hari ini karena lagi sakit. Pak Jamal, apa ada sesuatu di dalam rumah ini? Kita belum menemukan apapun. Kita juga baru sampai di sini. Kayaknya rumah ini emang nggak ada apapun deh. Kan saya juga bilang kalau rumah ini tuh cuma rumah angker. Soalnya yang punya udah gak tahu ada di mana. Pemiliknya hilang gitu aja. Itu berarti rumah ini hanya rumah kosong yang terbengkalai dan memang tidak ada apapun di sini. Tolong, tolong. Tuh kan bener, ada suara itu lagi. Ayo kita pergi. Kayaknya rumah ini udah marah. Banyak orang yang bilang kalau ini rumah Tante Riri. Dan mereka bilang kalau Raka terjebak di rumah ini. Tante Riri, dia itu siapa? Dia itu pacarnya Raka. Bisa dibilang Tante Riri itu tante-tante yang kaya raya yang posesif sama Raka. Banyak yang bilang juga kalau Raka itu cuma manfaatin Tante Riri, tapi ternyata Tante Riri itu orangnya licik. Kok aku nggak tahu cerita yang itu sih? Kamu tahu dari mana, Mel? Kok nggak pernah bilang? Aku juga baru tahu kalau Tante Riri itu orangnya licik. Apa yang dia mau harus diturutin. Kalau enggak dia bisa ngelakuin banyak cara biar apa yang dia mau itu didapat. Bentar, ini maksudnya gimana sih? Aku benar-benar gak ngerti. Jadi hubungannya apa? Sederhananya gini, Raka manfaatin hartanya Tante Riri. Terus Tante Riri yang posesif dan selalu cemburuan. Yang jelas Tante Riri gak mau kalau Raka berani ninggalin dia. Ya akhirnya gitulah, rumit pokoknya kalau dijelasin. Kasihan juga sih dia. Tapi ini emang salah dia sendiri sih. Dia cuma manfaatin Tante Riri. Tapi Tante Riri juga salah. Mereka berdua sama-sama salah. Dua-duanya licik dan cuma mikirin keuntungan masing-masing. Iya, dan sekarang rumah ini jadi angker. Banyak yang dengar orang minta tolong dari dalam rumah ini, tapi buktinya nggak ada siapa-siapa. Sekarang nggak ada yang tahu di mana Raka. Mungkin dia benar-benar terjebak di dalam rumah itu. Tolong, tolong, tolong. Suara apa tadi? Kayak suara si Raka. Jangan-jangan gosip masyarakat itu benar. Kita kabur aja yuk.